YouTube in its essence, kalau kita tarik banget zaman dulu, YouTube dari dulu, it gives the voiceless a voice. Andovi was voiceless, I was voiceless. Iya, benar, ini gue setuju. Kita nggak ada TV yang backing kita. Iya. Yes. Kita nggak ada industri film yang backing kita. Kita nggak ada billboard di Kuningan, billboard di Sudirman yang ngedukung omongan-omongan kita. Nggak ada. Suara kita bisa didengar karena kita ngupload ke YouTube. Nah sekarang suara orang-orang kayak kita mati karena semua spotlight ke suara-suara orang besar. Itu sayang banget. YouTube was cool. Now it's just a business. Ya again, emang ujung-ujungnya ya money, duit. Iya, Business. dalam artian setiap kita membangun suatu company atau perusahaan, ya pasti ada hubungannya bisnis kok. Iya, benar. Bener dong, kita nggak bisa pungkiri gitu loh. Ya kan? Makanya ada beberapa bilang, ya YouTube dari dulu ya bisnis. Kalau nggak bisnis ngapain dia bangun YouTube? Ibaratnya seperti itu. Iya, ini juga again kontradiksi lagi. Iya, Ya, kita- kenapa mereka bikin ya kan aneh aja orang menciptakan sesuatu taruh di satu wadah kayak YouTube, tapi you nggak mengharapkan apa-apa, Will. Kan kayak aneh ya menurut gue ya. Iya, tapi kan Iya kan? karena sekarang itu kan konsepnya beda kok. Maksudnya mungkin kalau generasi pertama kan memang nggak ada yang namanya ngomongin soal duit. Duit, Kalau ya. memang karya lu bagus, kebetulan ada brand yang lihat, ya lu bisa ditarik sama brand. Itu aja sebenarnya. Makanya mereka hanya iseng-iseng aja bikin berkarya. Kan berapa banyak kok. Hanya coba iseng-iseng upload, bikin, ternyata rame. Beda dengan sekarang kok. Terus kita bikin, berharap adalah bisa rame dan ternyata ya nggak segampang itu gitu loh untuk bikin satu video rame, apalagi dengan market yang besar sekali sekarang saat ini, ya susah gitu loh. Makanya kenapa mereka ngomong dulu dan sekarang dengan the systemnya sekarang Oke, gitu oke. loh. Ini udah semakin panjang guys, kita mungkin sampai And chapter 2 and here's the thing. Ini panjang banget Bang. Bisa dikat kan? I understand Kajo's perspective. Completely understand. But that is not why I'm leaving. And that's the point, guys. We are allowed to have differences of opinion. Gue sangat mengerti perspektif Kajo. Sangat amat mengerti. Dan apakah gue setuju dan berapa itu? Sangat setuju. Tapi it's not the reason why that's why I'm Kita leaving. bahas per chapter. It's also It's also- it's not also the full chapter reason 3 why kan I'm per leaving. dulu kita bahas. Jadi jangan sekalian. Jadi Kalau if that is the reason, why don't you sleep now? Iya, betul. Karena kita Karena nggak bisa sekarang. Kalau itu emang asal utamanya. kita ada film bucin, kenapa kita nggak fokus film bucin aja gitu kan? Iya. Enggak. Bukan soal itu. Please don't get it twisted. I still wanna fight in the resistance. Guys, Guys, songs. konten skinny tuh selalu it's the resistance. Ini yang lagi ngetrend apa, kita bikin apa. Ini semua orang di YouTube Fanfest nyanyi cover lagu, kita bikin musikal full bahasa Inggris yang anak-anak nonton kayak what the hell are they doing? Ya itu dia. Kayak we always go against the grain. Ini gua cut dulu sebentar. Sekarang dia bilang kan di Fanfest 2017 mereka semua bikin musikal, ya kan? Terus mereka bikin ini apa? Enggak. Kalau yang lain bikinnya adalah Tentang cover musik. lagu. Ya Cover lagu. It's how about the music kan? Itu tentang musik kan? Iya. Oke, terus dia bilang Dia bikin yang musical. Jadi nggak cover lagu kok. Mungkin dia bikin sesuatu yang lebih musikal, tapi bukan cover lagu iya, orang. tapi maksud gue dia dari satu konsep yang sama, Will. Kecuali dia satu bikin musik, dia bikin tentang sport, maybe. Itu namanya anti mainstream. Mungkin kalau gue bisa perbaiki atau mungkin gue bisa luruskan adalah mungkin bukan sampai lari dari konsepnya kok. Maksudnya mungkin orang lagi misalnya kayak gini. Bikin cover lagu, semua cover lagu gitu. Misalnya, yes, semua orang lagi suka bikin cover lagu gitu. Lagu orang dibikin. Oke, terus Mungkin dia bikin musikal itu original song gitu loh. Maksudnya dia bikin lagunya, bikin musiknya, tapi original, bukannya cover lagu orang. Oke. Gitu. And maybe it makes sense. Maybe that's why we're not rewarded. Karena we're not in the stream. Right. Kita kan selalu ngelawan arus. Ya yang berbayar adalah orang yang di arus. It kind of makes sense. Tapi dari dulu YouTube adalah orang-orang yang gak di arus. Yap. Betul sekali. Sekarang menjadi orang-orang dalam arus gitu. Kita. Sistemnya udah berubah banget. Kita
Dan sistem ini sebenarnya, guys, apakah menguntungkan kalian? Enggak, ini menguntungkan orang punya duit. Jujur ya, suatu hari kalian akan lihat ini. Tetapi ya, Kita tengah-tengah kok, antara ikut apa nggak ikut arus. Karena kalau mau ikut arus, banyak giveaway. Iya, maksud gua tapi kan kita setiap bikin konten kan selalu nanya nih, ini apa sih yang lagi viral? Ya kan, apa sih lagi ngetren sekarang? Itu saya ikut arus dong. Ya, Ya, seperti yang kita lakuin sekarang, itu kita mereview atau mereaction mereka. ya, Jadi ikut dalam arus. ya, ikut dalam arus tapi bukan secara apa ya, secara konsep kali kok. Mungkin orang ibaratnya gini kok, reaction itu ibaratnya kan apa ya? Kalau orang bilang dulu mungkin parodi, orang bikin parodi, tapi dengan maksud dengan ciri khas mereka masing-masing kok. Oke. Orang bikin podcast, ya nggak ada yang salah orang bikin podcast semua, tapi dengan ciri khas masing-masing. Mungkin ya, cuman masalahnya adalah yang maksud mungkin yang buat tangkap dari mereka adalah arus dalam artian itu ya apa yang disukain masyarakat mungkin sekarang gitu loh. I mean, nggak ada yang salah. Memang kita ngerjain sesuatu adalah apa yang market suka ya kita jalanin. Cuman kalau orang yang idealis susah kok. Iya. Ya kan, misalnya gue suka model vintage, lu suruh gue ke urban, ya susah. Gue sukanya vintage gitu, misalnya. Urban apa ya namanya? Kurang lebih seperti itu kok. emang kadang-kadang kita kalau dalam entertainment ya kita terima apa yang bikin kita ketawa aja. Tapi kita nggak ngerti semua hal di belakang yang bikin kita ketawa itu apa. Ketika kita mendewasa, akan lihat deh semua faktor yang bermain di belakang itu apa. Dan kalian lihat, oh shit, ternyata ketidakadilan yang bermain di belakang kita. Nih, jadi ini gue setuju banget nih. Dia bilang ketidakadilan yang bermain di belakang kita. Benar. Kayak, aduh, gue susah ngomong deh. Misalnya ada satu artis nih ya, karena dia ada nama, dia punya duit, dia punya channel, dia punya link dengan sesama teman-teman yang terkenal. Udah, Will, itu gampang banget. Iya. Dia bisa buat collab sama orang lain yang ada namanya itu gampang karena dia juga ada nama. Itu memang salah satu ketidakadilan sih sebenarnya menurut gua. Ya itulah makanya kenapa beberapa ada yang pro, beberapa dan kontra kok dengan artis-artis TV masuk ke YouTube. Kita ngomongin kontra ya, karena pasti beberapa banyak yang kontra. Kenapa? Karena ya kita pertama kalah dalam artian jumlah market yang dia punya. Yang karena dia mungkin udah punya nama. Sama kalau tampang. Iya kan? Tampang, duit, modal, dan lain-lainnya. Apapun yang mereka bikin tuh mereka bisa gitu loh. Sekarang mereka mau bahas tentang mobil mewah. Ya mereka mampu, mereka punya linknya. Mereka punya kenalannya. Nah kita, iya benar. apalagi cuman ibaratnya subscriber cuman cere. 50 nggak lewat, 10 aja teman semua kan. Masa kita datang ke tempat orang, boleh nggak gue pinjam mobil lu untuk bikin konten? Dikeplak pala kita. Ya kan, dan sekarang ya yang besar sama yang besar kok. Iya. Yang nggak bisa dipungkiri, yang besar pasti collab sama yang besar. Nggak mungkin yang besar sama yang kecil. Mungkin someday, mungkin kalau kita udah besar, mungkin ada terlintas seperti itu gitu loh. Tapi kita usahakan dan enggak, karena kita tahu gila kalau kita nggak ada siapa-siapa itu berat juga gitu loh ibaratnya. Ini mungkin dia menyinggung itu ya. Sedangkan yang pro kok itu seneng kalau artis YouTube masuk ke artis TV masuk ke YouTube. Kenapa? Karena dia bawa market. Mungkin yang biasa dia nonton di TV, sekarang masuk ke YouTube. Cuman masalahnya kan gak semudah itu kok marketnya mereka untuk melihat kita. Iya. Apalagi dengan sistem yang boleh dibilang ya seperti kata Kak Jo ngomong gitu ibaratnya kan, sistem semua yang mendukung semua yang di atas gitu ibaratnya. Kita kecil-kecil ini ya balik lagi, lu mau ngapain gitu loh ibaratnya gitu. Ya makanya dibilang ya ada yang pro, ada yang kontra. Pro-nya adalah ya boleh dibilang katanya menurut data pengguna YouTube itu nambah kok semenjak artis-artis TV masuk YouTube. Karena mereka bawa traffic masuk. Ini kayaknya juga artis ini baru masuk ketika zaman ini ya, ketika PSBB ini ya. Sebenarnya ya nggak sih, kayaknya baru naiknya tuh ketika zaman-zaman pandemi ini kan. Sebenarnya kalau yang udah top banget sih nggak juga kok. Udah lama ya. Udah lumayan lama dia. Awal-awal kan baru dulu kan siapa? Baru paling cuma Om Deddy doang yang masuk. Ya kan? Nah mulai lanjut ya mulai banyak gitu loh yang sampai kakap-kakapnya. Oke, kita next. Yang bermain di belakang kita. Suatu hari kita akan lihat. Gue udah lihat. So ya, kayak jujur gue dari dulu
gue jarang banget nonton di trending. Bukan jarang, sangat nggak pernah. Orang Aku bisa sampai sekarang nggak tahu KKI itu apa. Sampai detik ini, I'm not sampai detik ini gue belum nonton video juga. I have no idea. Gue nonton video juga. Kenapa? Gue nggak mau main sistem itu. Oke, ini hal yang menarik. Oke, semua orang di sekeliling gue ngomongin tentang bukan boneka. Oke, 3, 2, 1, close the door, ngomongin langsung. But it's not, I don't want to be in the system. The system that glorifies mistakes. The system that glorifies fuck-ups. Fair point, I didn't see this point. The system that glorifies not the right ones gitu. And it's hard. Kayak Kaju ngomong gini. Menurut lu kalau mereka bilang videonya si siapa tadi tuh KKI. yang bukan boneka itu dia nggak bekerja keras, dia nggak mikirin konsep, dia nggak itu, menurut lu setuju nggak? Ya enggak sih. Gua rasa ya semua orang yang bikin video itu, even mau itu video terbaik atau enggak, maksudnya konten terbaik atau nggak konten terbaik, pasti ada usaha kerja kerasnya kok. Pasti. Menurut gua ya, karena apa? Ih, nggak gampang loh bikin video itu. Enggak. Ini again menurut gue ya. Mungkin mereka kan content creator nih, Will. Hmm. Gue nggak tahu nih mereka udah pernah lihat atau enggak. Ya kan? Mungkin ketika mereka lihat atau mereka lihat orang ngomong karena video mungkin nggak bagus, kualitasnya jelek, Apalagi ada bilang dia kopi lagunya. Mungkin mereka pikir tuh ya itu kerja kerasnya kurang. Jadi mereka merasa gitu, padahal kan enggak, belum tentu. Padahal kalau Mungkin- ditonton ya kok, itu nggak gampang loh. Iya, makanya gue bilang mungkin sekelas-kelasnya KKI atau mungkin teman-temannya udah berusaha buat video itu menurut gue bagus banget. Gue aja nggak kebayangin dengan jujur aja ya, maksudnya dalam artian kita aja kadang-kadang mikir udahlah kok bikin video yang simpel-simpel aja lah ya, Iya. kita nggak usah terlalu ribet-ribet lah ya. Iya. Dan kalau gue lihat videonya dia, kalau kalian nonton juga yang udah pernah nonton, itu nggak gampang men. Benar. Gila, siapin apa katanya ada becaknya, ada Iya. apanya. Makanya gue bilang, Will, bagi orang yang ngerti video, ngerti tentang fotografi, videografer, videonya jelek karena Yes. kualitasnya nggak bagus. Tapi dari segi konsep itu niat, gue bilang. Iya, kerja kerasnya niat ada loh. banget, sampai siapin kostum buat pengawalnya. Iya, betul banget. Dan itu mesti dikasih satu apresiasi lebih sih menurut gua. Iya, pribadi. betul. Mungkin betul. makanya gua bilang nih, Will, tergantung orang yang matanya ngeliatnya. Ketika dia sebagai videografer profesional, dia lihat, aduh ini video kayaknya jelek banget kok, orang bisa banyak banget yang nonton. Mungkin mereka sampai bingung. Sedangkan gua video yang gua bikin setengah mati dengan efek yang wah kayak Hollywood punya, kok jelek, masih nggak ada Iya, yang iya. nonton. Iya, Nah, gue mungkin paham. again itu mungkin suatu Itu yang mungkin menurut dia yang kita nggak dikasih penghargaan gitu ya, nggak Iya. dihargai, mungkin itu Kenapa kali ya. dengan video yang kata mereka standar aja kok bisa meledak. Yes. Padahal kan ya kita belum tahu effort di balik up itu susahnya minta ampun. Betul. Sebenarnya mereka menyebutkan KKI aja, mereka sudah nggak Iya. sengaja menyebutkan sistem. Iya. Orang penasaran, KKI apaan sih? KKI yang mana Bukan sih? boneka yang mana sih? Iya. Orang ngikut nonton lagi. Dan Itu dia sebenarnya udah tahu judul lagunya, berarti mereka udah pernah ya, tahu. mungkin istilahnya. sekitar orang sekitarnya udah dengar Iya. gitu kan. Iya. Oke, kita next ya. Ada orang kayak, ya kalian juga gak suci-suci amat ya. Kita juga kadang-kadang we do a lot of mistakes, tapi we try to focus 90% of our time to the good things. Sedangkan orang kebanyakan orang tuh kerja gini sekarang. Mereka ngeliat, oh uangnya tuh di sini, tapi di sini nggak benar. Yang penting ada uang, ya udah deh gue kesana. Iya, gue setuju. Iya. Di mana ada uang kita ikut. Sekarang makanya kadang-kadang terkadang kita nggak bisa ngomong ya kok. Kalau kita udah punya, ibaratnya yang udah punya aja masih suka uang. Iya. Apalagi yang nggak punya. Benar. Benar dong, mereka tujuannya adalah mungkin pikirannya adalah ya namanya uang memang nggak penting, tapi uang juga perlu gitu loh. Benar. Ya kan? Menurut gue gini, Will, selama jalannya benar, maksudnya kita nggak menyimpang. Yes, betul. Nggak Iya. merugikan orang lain Kita ya. bakal ikutin arah kemana Iya, uang itu betul, ada. betul. Iya nggak? Kecuali kalau kita berbuat jahat, kita merugikan orang, nah itu salah. Yes, misalnya lu kasih giveaway ternyata bodong, nggak ada Iya. hadiahnya, nggak ada Misalnya apanya. ngomong kasih handphone, lu kirim cuma kotaknya doang. Iya, Nah, misalnya gitu kan penipuan lah ya. penipuan. Iya, gue ngerti kayak Tapi kasih. kalau kita ikutin arus di mana ada uang itu berada, itu wajar. Semua Ya orang kita juga kayak opportunity gitu. sekali jadinya ya. Emang semua orang seharusnya orang yang pintar tuh orang yang bisa dapetin opportunity, Iya, gitu, kesempatan. Iya. Come on guys, kalau bangsa kita mau berubah, harus berubah karena harus melawan sistem ini. Ini bukan cuma soal YouTube doang sebenarnya.
Ini sebenarnya Gue mulai kita masih 5 menit. Oke, ini masih panjang. Oke, kita gue mulai. Ya, yuk panjang, So, kita udah kepanjangan. Ini tuh terkait dengan ini terkait Kita udah kepanjangan guys, ke 1 jam. sifat dasar orang Indonesia. Dan gue nggak mau ngomong banyak bangsa lain. So pasti banyak komen. Tapi negara-negara lain juga gini kak. Enggak. Gue cuma ngomong Indonesia karena gue orang Indonesia. Sekarang sistemnya adalah kita giveaway. Nah, Nah, ini nih. Kalian subscribe ke kita. Kita giveaway ke kalian supaya kita makin besar. Guys, itu sistem politikus dari dulu. Gue bayar 100.000 ke kalian. Kalian pilih gue jadi gubernur kalian, gue jadi presiden kalian. Dan lihat sekarang bangsa ini di mana. di Indonesia. It's a fucked up system. Seharusnya in a fair play, semua orang bermain tanpa ngasih duit, tanpa ngasih apa. Cuma buktiin ini karya gue, lu pilih gue untuk karya. Oke, di sini gua 60% setuju dengan mereka. Di mana? Part mana yang lu setuju 60% itu? Ya, about how money politik. Jadi, Ah, you mesti pilih gua ketika gua kasih you something. oke. Ya, Ah, ya menurut gua itu salah. menurut lu? Menurut gua. Oke. Terus? Karena menurut gua dipilih, gua maunya ya benar karena gua pinter apa, gua punya skill apa, gua punya ability apa, you pilih gua. Oke. Tanpa gua nggak kasih apa-apa, itu berarti real. Oke. Biasanya pendukung yang kayak gitu itu pendukung lebih setia biasanya daripada yang you kasih uang. Yes. Oke, ketika you next time nih, you mencalonkan diri lagi nih, you nggak kasih duit, udah you ditinggalin guys. Oke. Itu kan menurut gua. Jadi giveaway ini, makanya tuh bilang 60% gua setuju sama mereka. Gua nggak begitu setuju dengan giveaway sebenarnya. Jadi kayak membiasakan tanda kutip orang itu dikasih dulu, baru dikasih balik. Oke. Kalau you gimana, Will? Kalau gua dibilang giveaway itu bukan kayak politik sih sebenarnya kok. Kalau politik itu kan adalah kan kita berbuat hal yang nggak benar. Dalam artian gua bayar lu ya tadi si mereka bilang gua bayar lu pilih gua, Oke. ya kan? Kalau giveaway itu, ya kan? Menurut gua adalah mereka tahu nih bahwa yang tadi gua bilang itu views, comments, like, subscriber itu adalah bagian dari sistem kok. Oke. Mereka itu pinter bermain di dalam sistem. Oke. Kalau menurut gua, tapi bukan masalahnya mereka adalah politik nggak politik gitu. Karena lu bayangin kalau kita politik, oke gua bayar lu selesai that's it. Mereka itu terkonsep. Kadang-kadang sistem itu kan ada bilang, oh gua nonton berapa menit dulu ya, baru views gua jalan. Atau enggak berapa menit dulu ya, comment, like dan lain-lainnya. Mereka kan harus komen. Oke. Ya kan akan menarik sistem itu supaya wah ini video rame nih. Sistem kan ibaratnya buta kok. Dia nggak ngelihat ini konten bagus apa nggak konten bagus. Mereka udah ada algoritmanya. Benar. Ya kan? Benar banget. Jadi Ya. menurut gua itu mereka bukannya yang seperti kayak politikus. Ibaratnya percaya nggak percaya kok, even lu nggak dapat itu giveaway, lu pasti akan pantengin terus. Karena apa? Karena kebiasaannya kita adalah dijual mimpi. Orang kita ini suka dikasih yang halal sesuatu itu berbau mimpi kok. Lu dikasih giveaway nih. Kalau seandainya menurut mereka kalau lu nggak dapet, gua nggak pilih lu lagi, buktinya banyak aja yang komen, bukannya makin dikit lu, makin banyak lu kok. Oke. Berarti mereka berharap untuk dapat, Oke. gitu loh. Kalau menurut gue gini, Will. Oke, misalnya gue lagi buka YouTube nih, lagi buka channel YouTube. Yes. Gue lagi di home gue nih. Hah? Oke. Terus tiba-tiba gue nggak kenal siapa orangnya, tiba-tiba tulisan gede nih, giveaway iPhone 11 Pro Max. Nah, Oh, langsung dong mata gue, wah anjir, bisa dapat giveaway nih. Tapi itu channel, oke. oh lu klik. Ya kan gue klik, gue penasaran dong, ini Oh apa? lu klik. Gue klik. Oke. Gue klik, gue liat nih, wih, oke nih, gue sub aja, siapa tahu gue menang. Gue ketik komen asal aja, wah kerennya videonya udah selesai. Kenapa ya? Karena gue tertarik dengan apa yang dia kasih. Makanya gue klik punya dia. Oke. Padahal gue gak kenal siapa dia. Oke, ini real case apa enggak kok? Enggak, misalnya. Emeng lu. Enggak. Karena gini kok. Kata-kata orang kayak gitu. Karena nih. ya sekarang berdasarkan kita ngomong piramid lah ya kok, yang di Oke. atas sama yang di bawah pasti banyak kan yang di bawah kita ngomong. Oke. Itu that's reality-nya kan. Oke. Ya sekarang kalau yang bagian yang mungkin di posisi gue nggak tahu ya, mungkin yang di middle aja masih ada kali ya, yang mungkin
Coba-cobalah kita ngomong, ya kan kita jangankan di YouTube, di Instagram aja banyak gitu loh. Lu tag temen lu 3 orang dan lain-lainnya, nanti gue bisa kasih lu giveaway bla 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 buat tambah followers dan lain-lainnya kan. Orang sukanya Atau free, nah, free. itu dia makanya gue bilang, mereka itu pinter kok. Pertama didukung dengan modal yang ada. Kedua, mungkin sponsor. Iya. Ya kan? Gua sponsor handphone, gua kerja sama lu giveawayin aja. Belum tentu punya dia semua, belum tentu ya, tapi mungkin juga uang pribadi dia. Makanya gue bilang mereka itu pintar bermain dalam sistem kok. Orang-orang yang di atas ini tuh otaknya jalan semua dengan tim yang ada dan lainnya. Nah kita ini yang di bawah ini, makanya kadang-kadang gini, kalau menurut gue kalau memang ya tapi gimana ya buat merubah ya? Yang banyak ini lu suruh ikut yang kecil ya susah. Sedangkan yang banyak ini ya lu lihat giveaway pasti diklik. Kalau gue lihat giveaway gue belum tentu klik. Gue mungkin klik karena gue pengen tahu dia bikin apa sih kontennya hari ini. Mungkin bisa menginspirasi gue. Tapi untuk gue suruh komen dan lain-lainnya gue belum tentu komen. Oke. Gitu loh. Menurut lo gini Will, gue sebenarnya basicnya hampir setuju sama mereka. Bisa nih secara tidak langsung tuh mengajarin orang Indonesia itu you mesti ngasih dulu baru dikasih. Iya, ujung-ujungnya begitu sih memang. Sebenarnya. Ujung-ujungnya bukan real. Makanya kadang-kadang ada juga yang subscribernya puluhan juta, tapi yang nonton 1.500.000 atau bahkan lebih kecil dari itu. Ya itu mungkin karena ya orang subscribe, orang like, orang komen, tapi nggak nonton apa yang dia nonton kok. Cuman berharap komen paling cuma semenit. Sedangkan setelah gue kalau lu cuman nonton cuma semenit doang itu nggak dihitung views. Gitu. Jadi mereka ya udah. Kalau dulu mungkin subscriber cuman 100.000, 200.000, tapi yang nonton banyak kok. Bisa di atas dari jumlah subscribernya, berarti yang penikmatnya lebih banyak, benar-benar pure nonton ya gitu loh. Lu bukan pilih gua karena gua ngasih lu handphone, lu pilih gua karena gua ngasih lu mobil, lu pilih gua karena gua ngasih lu duit, bukan. Lu pilih gua karena gua layak ini untuk udah mulai dipilih. ngegas nih kok. Iya. I give you something, you give me Karena something. It's transactional. Gue tahu feeling mereka lah. Iya, gue juga tahu kok, gue juga ngerasain. That's not the way juga. to choose the winner, menurut Kajun. To choose the winner harus benar-benar dari karyanya. Nah ini di chapter Karena 3 kalian adaptasi dan tetap berkarya tapi adapt to the situation. We are adapting. This is one of the ways that we are adapting. For us, ending it in 1 year, itu adalah bagian dari adaptasi kita dan the way we progress and the way we move on with our lives. Tapi we're still creative. We will still be doing other things in life. Bakal fokus ke film, bakal fokus ke proyek-proyek besar-besar lainnya. Jadi pengen nonton film bucin. Going to movies is a part of our adaptation. Going to movies is a part of our progress. Cuman kalau di Skinny Indonesian 24 sendiri, emang it's time to move on and call it a career. It came from a passion. This is a job. So I don't call it quits, kan? I call it a career. Kayak gua berjanji untuk sebaik mungkin akan memberikan karya terbaik yang tersisa dari energi yang tersisa dari kita berdua. Ya. Gua berharap kalian semua akan menikmati banget nih karya-karya kita di tahun kita yang terakhir ini. Dan dari berbagai karya tersebut juga ada beberapa video branded ya kan ya. Oh selalu. Kita ini bukan channel yang rely on AdSense. Sama sekali enggak. Kita emang harus rely sometimes on branded supaya kita bisa hidup dan bikin karya-karya lain. Dan we're very excited karena ada berbagai banyak proyek besar. Nah itu dia. Ini yang lu maksud kan? Iya. Mereka tetap berkarya, tapi juga ada sesuatu hope, harapan bahwa ada brandingnya masuk. Brand kan, dia bilang sebut brandnya juga ujung-ujung bawa dia apa? Uang kan? Iya, sebenarnya gue bingung nih. Ini emang AdSense ini bisa, masa random kan? YouTube kasih kan? Terkadang orang tuh gini kok. Emang ada orang mau, gue gak mau AdSense bisa gak sih? Ya lu matiin dolarnya. Nah ini makin gak dolar ini? Ya gue nggak tahu kok. Sebenarnya kalau gue agak, ada kontak mereka, gue kontak. Agak dilema sebenarnya kan. Ketika mereka ngomong, oke, gue nggak berharap sama AdSense. I think ya dengan subscriber 2,32 juta dengan AdSense yang ada, ya itu pasti dapat income lumayan sih Will. Gini, kadang-kadang kita yang berada di atas itu lebih mudah untuk mengucap. Sekarang dia bilang gue nggak rely on AdSense. Bener, lu udah di atas. Coba yang di bawah-bawah, yang ibaratnya no brand. Ini kan salah satu. Kalau mereka matiin, nggak dimonetize, ibaratnya nggak dimatiin ya. Oke, mereka wajar ngomong kayak gitu. Iya. Mereka nggak butuh AdSense karena mereka butuhnya video-video branded. Tapi kan tetap mereka kan ada brand yang masuk.
kita ngomong, makanya kita nggak bisa, makanya kenapa ada pro ada kontra. Mungkin mereka sudah famous kok, mereka udah dikenal. Iya, mereka banyak keluar dari YouTube pun mereka udah. Iya, udah aman banget gitu loh, udah Iya. sustain banget ibaratnya udah stabil banget. Mereka udah ada brand yang masuk, mereka juga bisa bikin film dan lain-lain. Sekarang YouTuber yang baru yang memang berharap, misalnya bukan berharap ya, maksudnya bergantung dengan AdSense. Even nggak segede mereka ya, ratusan ribu aja itu udah ibaratnya bergantung dengan AdSense gitu. Itu gimana gitu, yang nggak ada brand, yang nggak punya apa-apa, mereka nggak bisa ngomong seperti mereka kok. Gue nggak berharap dari AdSense. Iya. Tapi mereka bilang, gue ada brand. Ya, ada brand. Kalau nggak ada brand gimana? Pertanyaan gue itu. Atau lu nggak bisa bikin film gimana? Berarti kan ada sesuatu yang harus ada yang dipegang gitu loh. Ada sesuatu yang di sana main. Karena kita nggak bisa omongan kita yang di bawah ini bisa main sama di atas kok. Berat kita. Jadi gue akan bikin video lainnya soal hal yang gue gak lakukan secara pribadi. Channel kita bakal diapain? Gue adalah penikmat YouTube sejati. Gue tahu ada beberapa kasus orang yang quit YouTube dan look what happens. Pertama, ada Ray William Johnson. This is for you old school people. Ray William Johnson, Equal Street, kasih channelnya masih ada, tapi instead of him hosting, jadi ibaratnya Skinny Indonesia 24 masih ada, tapi isinya Axel dan Kamalik, mantan editor kita berdua, setiap hari ngisi. Itu satu cara. Cara kedua adalah Fuzitube. Fuzitube membiarkan channel dia menjadi wadah untuk. Oke. Ini dia bilang, kayak bisa contoh The Noobs. Oke, kita ngomong lagi nih. Tapi ntar depannya The Noobs ada, tapi bukan kita yang bawa. Kita bawa mungkin si Agung sama si Igun. Oke. Terus? Tapi jadi masih ada kita. Ya berarti kan hasil dari channel ini kan masuk kita, Will. Tunggu kok. Channelnya Arab masih ada Arabnya, tapi dia ke cancel. Maksudnya ya Rumanyo, betul. Iya. Karena gimana ya kok? Gue nggak tahu ya. Kalau Arab kan mungkin untuk yayasan sosial kan. Jelas. Ya. Jelas. Maksudnya mungkin dengan adanya sosok dia masih ada orang yang nonton, mungkin masih ada. Benar. AdSense yang jalan gitu ibaratnya. Tapi kalau dari versi mereka bilang oke, Indonesian Skinny 24 masih ada, cuma mungkin hostnya bukan kita berdua, tapi mantan editor kita. Itu mungkin dia ambil for example kok. Iya, contohnya maksud gua, mungkin. berarti kan mereka ada kepikiran ke sana dong. Iya. Ya kan? Tapi yang terakhir bisa juga orang mikir kayak gini. Iya, istilahnya cuma beda casing, tapi still have a one owner. Ya tapi kan mereka nggak ada muncul di sini kok. Sekarang ibaratnya kita ngomong The Noobs lah, misalnya kita ngomong The Noobs. Anggapnya The Noobs sudah besar lah, berkembang dan lainnya. Ya, orang nontonin kita ada dua kok, antara either isinya atau orangnya. Sekarang kalau yang nonton isinya, even nggak ada kita pun mereka nonton, tapi sebagus apa nggak? Betul. Yang kedua, kalau yang nontonin orangnya, kalau kita nggak ada kitanya, gua rasa mereka juga nggak ada yang nonton. Benar, maksud gua gini Will, ketika mereka udah ngomong quit, ya totally quit maksud gua. Mungkin ini karena jangan ada embel-embel, tetap ada namanya, tapi beda host. Makanya ini mungkin karena announcement pertama kok. Ya. Dia baru ngomong gitu. Cuman kalau di tempat lain, di tempatnya yang lain, di acara yang lain, mereka sempat ada kasih tahu kok bahwa mungkin mereka akan kasih ke yang NTT itu ya. Kemungkinan dia lain buat orang untuk besarin wisata di daerah lah. Itu benar namanya totally quit. Tapi kalau dia bilang tadi, itu sih agak sedikit menurut gua ya gimana ya, istilahnya tetap mau ada Indonesian Skinny tapi cuma ganti casing doang, tapi mungkin income-nya tetap masih ada ke you juga lah. Ya sebagai yang bikin awalnya yang bikin ya pasti udah dapat juga lah begitu. Apapun bisa upload konten mereka. Cara ketiga ada Reza Octavian yang kasih ke Rumanyo. Jujur, kita nggak tahu kita apa channel kita. Apakah semua video yang kita telah upload selama 10 tahun terakhir kita bakal archive? Atau do we 3, 2, 1 close it down? Kita nggak tahu kan? I right. 3, 2, 1 close it down. Kita berdua mau dengar pertama kalian. Channel Skinny 24 setelah 10 tahun mau diapain? Silakan feel free to comment. Ini bisa jadi ide, jadi discussion. Nah, ini juga salah satu mereka juga ngikut sistem kok. Iya. Ya kan? Lu minta untuk bedanya kalau mereka nggak pakai giveaway. Tapi tulis komen. IG kalian di komentar, ya kan? Terus ada quotes lah yang suran itu lah ya kan. Tapi mereka kan juga mengikuti algoritmanya bahwa ayo secara halus ya kita diskusi di kolom komentar. Sama lah semua, please like, comment, sebaik-baiknya share, jangan lupa subscribe dan lain-lainnya. Ya
bagaimanapun seidealisnya kita, ujung-ujungnya pasti akan menyerempet untuk ke sistemnya tersebut gitu loh kok. Misalnya ada question Bill, ketika you jadi mereka, Kalau misalnya jadi mereka, tanpa melihat apa komen-komen yang di bawah, you mau apain ke channel? Kalau jadi you? Kalau gua, jadi gua, Iya. mungkin ya ini kalau kita ngomong ya mungkin yang tadi dia bilang ide untuk membangun daerahnya mereka ya, karena mereka mungkin dari NTT ya kalau nggak salah ya kok ya itu good idea gitu loh ibaratnya ya mungkin tapi mereka harus ya bangun sistem yang jelas. Ini kalau gua dikasih dengan ada channel dengan 2,32 juta subscriber dengan kondisi gua harus tutup gitu maksudnya, gua mau quit, gua quit ya, itu mau apa itu channel? Gua mungkin bisa ngikutin si ini kayaknya si Arab kayak mungkin. Gue cari yayasan sosial yang menurut gue butuh bantuan ya, karena terutama untuk anak-anak ya, atau at least ya anak-anak, atau kalau menurut gue kalau gue gitu loh. Karena gimana ya, kalau kita kasih ke yayasan yang bukan dalam artian bukannya maksud gue mungkin ada chance untuk apalah dana dan lainnya ya, tapi kecil banget gitu menurut gua. Dari kalau misalnya kita oper ke bagian Pemda atau dana lainnya, kita nggak tahu nih, karena sistemnya harus kuat banget, karena ini uang dan lainnya ya kita nggak tahu ya gitu. Makanya mereka di channel sebelah itu masih memikirkan banget, karena benar-benar sistemnya masih jelas. Kalau gua pribadi ya gua akan kasih ke sosial. Kalau lu, kalau jadi mereka? Kalau gua mah gampang guys. Apa? Gue tinggal ubah nama aja jadi perusahaan gue. Terus mau lu apain channel ini? Mau lu isi dengan apa? Bisa dengan karya-karya gue aja. Kan lu udah nggak lanjut. Iya. Nah, ini menurut gue ini hampir sama kayak mereka nih. Oke, ini kan yang kayak Indonesian Skinny 24, kayak The Noobs, itu kan benar-benar sosok kita, ya kan? Ya kalau gue jadi mereka, gue nggak muncul, tapi karya gue yang gue munculin, tanpa melihat siapa yang di balik layar gue. Jadi lu menggunakan misalnya talent-talent dari luar, misalnya mereka mau bikin parodi, mereka ambil talent gitu. Iya, gua ambil talent, atau ya kerjaan gua, misalkan sebagai fotografer atau videografer, gua taruh aja hasil videografer gua, hasil yang gua ambil, yang gua take, gua taruh aja dalam YouTube yang udah ada 2,32 juta. Berarti secara nggak langsung ya seperti mereka ngomong mungkin kan, maksudnya iya, gue nggak usah muncul. Iya, mereka nggak muncul. Mungkin siapa? Show my face. Iya. Gue nggak usah muncul, tapi karya gue yang gue muncul. Iya, berarti kalau secara nggak langsung kan kalau lu kan fotografer, ibarat videografer. Nah, kalau mereka kan content creator, berarti mereka membuat video. Mungkin kalau yang berhubungan dengan parodi atau sedikit keresahan mereka bisa menggunakan talent-talent yang belum dilirik sama TV, ya kan? Selama ini kan mereka semua yang muncul tuh, mereka ya. Mungkin ya kalau gue jadi mereka ya, ini kan berarti ya udah, gue bikin video, gue yang semua yang direct gue yang semua yang gue danain semua gue, tapi gue pakai talent lain, gue munculin aja itu hasil karya gue. Secara nggak langsung munculin karya lu juga dan membantu talent-talent yang masih green, yang masih muda, nggak ada wadahnya untuk berekspresi, bisa coba ya. Mungkin I don't show my face, but I can tell you my name. Mungkin lu bisa komen kok, No Surentot. Oke, ini udah chapter terakhir guys. Thank you. This is our hard decision that is needed. Terima kasih bagi kalian semua yang udah share video kita, udah like video kita, udah komentar, udah memulai diskusi di tempat-tempat lain tentang hal yang kita bahas di video. Iya kan. Seperti kita untuk ngomong di sekolah, di kampus, institusi. Beautiful, it's beautiful. You guys truly gave the voiceless a voice. Udah sampai Jumat 1 tahun ke depan. And let's do the old-fashioned way. Before people thought it was an ironic joke. Don't forget to like, comment, and subscribe. That's the system, Iya, cuman mereka hanya bikin joke. Iya. Kalau kita apa joke-nya? Kita joke-nya adalah ya, kita berharap kita juga bisa berkarya lah, dan bisa juga sukses lah. Walaupun kita memang akui konten kita juga bukan konten terbaik, guys.
Oke, yang banyak jadi yang sampah juga. intinya kita udah bikin video mungkin berpart-part atau berjam, berberapa puluh menit. Yes. Intinya itu again, semua itu ada pro dan kontra, Will. Yes. Something itu ada pro dan kontra. Ada sebagian yang mendukung, ada sebagian juga yang menolak. Ya Tapi, itulah. itulah Namanya berdemokrasi. Demokrasi. Yang penting nggak pakai tarik urat kita. Iya. Ya, lu nggak setuju ya lu ada utara Benar, pendapat. Lu setuju ya lu utara pendapat, tapi nggak usah gontok-gontokan gitu. Dan kayak tulis-tulis yang kayak anjing lu, bangsat, itu kayak nggak penting banget ya. Maksudku, aduh, kita Indonesia guys, maksudku punya punya sistem pendidikan yang menurut udah bagus. Dengan dia ngomong kayak gitu, kayak Indonesia tuh kayak tanda kutip shit banget gitu kan, bahasa-bahasanya gitu kan. Mungkin Inilah kalau kenapa tetangga-tetangga kita kayak orang Malaysia, kita Indonesia ini kayak orang yang tidak berpendidikan. Ya kenapa ya netizen kita kayak gitu, Will? itulah, mungkin kalau kita lihat netizen kita mungkin ganas-ganas ya, cuman Ganas banget. Cuman kalau gue lihat di luar juga pada ganas-ganas, cuman sayangnya kita nggak ngerti aja. Kalau orang Thailand ngatain kan nggak mungkin. Oh iya. Anjing lo, karena kita juga nggak ngerti kok. Sorry, Iya. Lo Iya, kan juga iya. nggak ngerti kan. Mungkin gue rasa juga ganas-ganas. Iya. Cuman memang kalau netizen kita adalah kayaknya kalau nggak nyinyir itu nggak seneng gitu loh. Makanya gue bilang hati-hati dengan dari kalian guys. Karena Yes, udah udah banyak banget udah ada undang-undang ITE-nya. yang nggak sengaja atau tanpa ada maksud aja bisa kena guys. Iya. Apalagi maksud yang kalian ada maksud atau ada tujuannya. Kalian kalau mau kritiklah yang Boleh. pintar gitu loh, Pintar-pintar, ya kan? Kalian mau kritik, boleh ngatain, bukan kita nggak boleh ngatain ya, boleh Boleh. ngatain tapi tolonglah kalau yang bergantung sara atau apa, janganlah gitu loh ya kan? kita bikin Indonesia ini bangsa yang lebih cerdas nih. Wih. Ya mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. So, Oke. mudah-mudahan kalian semua terhibur. Mungkin nggak terhibur kali ya, bosan mungkin. Nggak bosan, makanya jangan bosan aja. Iya, jangan bosan nontonin channel Karena kita baru sekali ini agak sedikit serius guys. Yes, Karena betul. menurut gue ini satu isu yang buat kita sebagai YouTuber pemula Pemula ini tuh kayak- penting banget. Dan Wih. kayak kita juga berasa banget gitu loh. Iya, Betapa dan- susahnya sih. Iya benar, dan ini ya again kontradiksi. Menurut kita benar, mungkin menurut kalian juga belum tentu Yes. ini benar. So gitu. kalian tinggal komen aja kalau kalian Iya. suka apa. Kita masuk dalam sistem lagi, guys. ya, diskusi Sistem. aja kita. Oke. Pasti akan kita jawab kok. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel The Noobs. Karena kita bakal banyak konten-konten yang seru juga, Oke. ya kan? Dan jangan lupa komen, like sebanyak mungkin. Yes. Dan yang paling penting seperti yang saya ucapkan berapa kali, jangan di skip videonya. Yes, tonton sampai habis. Ya kan? Bantu kita, support kita untuk YouTuber pemula atau konten-konten kreator pemula atau YouTuber pemula. Tetap semangat buat kalian semua. Betul. yang pemula Dan sama yang kayak baru kita. mulai, jangan putus asa guys. Iya. Gak ada yang tahu kok kita. Kita sama-sama berjuang guys. Betul sekali. So, see you on next video. Bye-bye. Gila, berat coy. Berat banget coy.